Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Trigusni, NIM 1913201099, Prodi Kesehatan Masyarakat Stikes Alifah Padang. Sebelum saya memulai, saya ingin tanya kepada teman-teman, gimana kabarnya? Oh iya, pada masa pandemi ini jangan lupa ya untuk menjaga kebersihan dan kesehatannya. Baiklah, langsung saja kita masuk ke poin pentingnya, yaitu tentang pendidikan anti korupsi. Dalam materi ini, saya akan membagi 7 poin-poin penting. Yang pertama, pengertian korupsi, 2 dampak dari perilaku dan tindakan pidana korupsi, 3 bentuk-bentuk korupsi, 4 nilai-nilai korupsi, 5 cara pemberantasan korupsi, 6 pengertian gratifikasi, 7 konflik kepentingan dalam gratifikasi. Baiklah, materi yang pertama yaitu tentang pengertian korupsi. Korupsi adalah perilaku atau perbuatan yang tidak jujur, yang di dalamnya termasuk bentuk kebusukan, keburukan, kejahatan, penggelapan, serta tindakan amoralis. 2. Dampak dari perilaku dan tindak pidana korupsi. Tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan negara. Korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Bahkan, korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. 3. Bentuk-bentuk korupsi. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Yang pertama, merugikan keuangan negara. Melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada. 2. Suap menyuap. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada PNS karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya. 3. Penyalahgunaan jabatan. Pejabat atau PNS yang sengaja menggelapkan, merusak, atau menghilangkan dengan sengaja barang, akte, surat, atau dokumen yang diperlukan. 4. Pemerasan. PNS atau penyelenggara negara dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan untuk dirinya sendiri. 5. Kecurangan. Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang. 6. Benturan kepentingan dalam penggandaan barang dan jasa. Pegawai negeri atau penyelenggara negara, baik langsung maupun tidak langsung, dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, penggandaan, atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau perorangan. 7. Gratifikasi. Sebuah pemberian yang diberikan atas diperolehnya suatu bantuan atau keuntungan. 4. Nilai-nilai korupsi. Yang pertama, kejujuran. 2. Kepedulian. 3. Kemandirian. 4. Kedisiplinan. 5. Tanggung jawab. 6. Kerja keras. 7. Kesederhanaan. 8. Keberanian. 9. Keadilan. 5. Cara memberantas korupsi. Yang pertama, edukasi anti korupsi terbagi 3. 1. Integritas diri. 2. Teladan keluarga. 3. Budaya organisasi. Yang kedua, perbaikan sistem terbagi menjadi 6. Yang pertama, peraturan perundangan yang berlaku. 2. Memperbaiki cara kerja, pemerintahan, atau birokrasi menjadi simpel dan efisien. 3. Memisahkan secara tegas kepemilikan negara dan kepemilikan pribadi. 4. Menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga dengan pemberian sanksi secara tegas. 5. Penerapan prinsip-prinsip good governance. 6. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, memperkecil terjadinya human error. Yang ketiga, pendidikan. 6. Pengertian gratifikasi. Dalam pasal 12B ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang dimaksud dengan gratifikasi dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan dinas, fasilitas penginapan,
perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. 7. Konflik kepentingan dalam gratifikasi. Yang pertama, adanya gratifikasi berpotensi menimbulkan konflik kepentingan pengambilan keputusan. 2. Penyebab timbulnya konflik kepentingan yang berpotensi mendorong terjadinya tindak pidana korupsi. 3. Konflik kepentingan adalah situasi di mana seseorang pengambil keputusan yang memiliki kekuasaan dan kewenangan mempunyai atau diduga mempunyai kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya. 4. Gratifikasi dapat membawa kepentingan terselubung dan kewajiban timbal balik atas sebuah pemberian sehingga independensi penyelenggara negara dapat terganggu. 5. Gratifikasi dapat mempengaruhi objektivitas dan penilaian profesional penyelenggara negara. 6. Gratifikasi dapat digunakan sedemikian rupa untuk mengaburkan terjadinya tindak pidana korupsi dan lain-lain. Baiklah, itulah 7 poin dalam pendidikan anti korupsi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang mendengarkan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.